Teruntuk hatersnya Tasya dimanapun Anda berada. Sekarang kalian ngerti kan kenapa pendukung Tasya yang kirim The Sultan lebih memilih memakai nama samaran dibanding nama pribadi atau nama perusahaan. Terbukti sekarang terjadi huru-hara seperti di Madura ya, yang dibilang pakai uang rakyat lah, terus kenapa lebih memilih mendukung itulah dibanding inilah, itulah, itu yang ditakutkan. Pendukung Tasya itu pintar, cerdik, dan berstrategi sayang. Yang penting idolanya juara, idolanya menang, gak butuh validasi disebutin nama pribadi atau nama perusahaan. Virtual gift goib lah, virtual gift goib lah. Emangnya jin sama setan bisa kirim virtual gift goib, ha? Lu jangan iri dengki sayang. Itu strategi. Lagian ntar kalau disebutin nama pribadi atau nama perusahaan yang dukung Tasya, ntar sama lu diserang pula, dicari akunnya. Kenapa dukung Tasya? Kenapa gini-gini lah? Kenapa bla bla bla? Gak penting ya. Yang penting idolanya juara, yang penting Tasya menang. Lu jangan keluar-keluar goib. Lu yang go. Guys, kalian paham gak sih kayak Tasya kan dibilang giftnya goib kan, gak ada siapa tertera orang yang ngirimnya. Itu tuh kalau kamu pengen tahu, itu tuh Allah yang ngirim. Dia kan kalau mau tampil kan gak lupa terus baca doa. Dan dia pun sholatnya pun rajin. Coba kalian pikir, itu tuh Allah nugasin malaikatnya, siapa tahu suruh masuk ke badan orang gitu kan. Kan kita nggak tahu, itu pasti malaikat. Coba pikir baik-baik, ya kan? Emang kuasa Allah tuh hebat. Manusia tuh memang bisa buat kayak pesawat, robot. Cuma satu nggak bisa buat rumput kan? Buat rumput doang loh, nggak bisa kan? Jadi jangan menantang kuasa Allah, itulah kehebatannya. Dukung aku ya nanti tahun depan DA8. Bye bye. Dari tadi ya, ini anak asik dia aja yang FYP di beranda aku, di TikTok aku, asik dia aja yang nongol. Rupanya banyak netizennya guys. Rupanya banyak benci sama dia, banyak yang ngebully dia rupanya, banyak yang nggak suka sama dia gara-gara dia masuk grand final gara-gara virtual gift katanya, yang ngatain dia suaranya nggak berkualitas lah, yang ngatain dia nggak bisa dangdut lah, suara dia nggak dangdut kali lah. Terus ngomong-ngomong ya, kalau ngebahas masalah virtual gift, bukannya dari dulu ya, kalau aku nggak salah nih ya, bukannya dari Akademi 1 waktu zaman-zamannya si Lesti, itu memang penentuan juaranya dari SMS. Cuman kan bedanya sekarang udah maju kali ya, jadi pakai virtual gift. Mungkin agak mahal gitu loh virtual gift itu. Aku juga nggak tahu sih berapa virtual gift. Tapi yang jelas kan dari dulu memang udah diterapkan kayak gitu. Dari zaman Akademi 1 kok sekarang kalian pada heboh menang gara-gara virtual gift. Dari dulu juga kali udah kayak gitu. Terus ada yang bilang suara dia itu nggak dangdut kali, suara dia itu nggak berkualitas. Saya kalau ngomong suara berkualitas, kalau ngebahas suara berkualitas, Indosiar sudah mengakui semua peserta yang masuk top 10 sudah dianggap juara. Bahkan Indosiar sendiri ngasih kontrak sama peserta-peserta yang masuk 10 besar itu. Nggak tahu kalau kontrak atau apa, nggak tahu. Pokoknya dipergunakan orang itu di Indosiar gitu loh. Berarti artinya memang suara orang itu berkualitas yang masuk 10 besar itu. Cuman kan siapa yang winner, kan siapa yang juara satu, kita kan nggak tahu. Jangan gampangin orang bilang suara dia nggak berkualitas dong gitu. Kalau kalian mau supporter kalau kalian mau fans kalian menang, ya kalian support dong pakai gift gitu maksudnya. Terus ngomongin lagi suara Tasya itu enggak berkualitas. Kalau ngomong masalah suara berkualitas, bahkan yang masuk top 5 itu ada lagi yang lebih layak masuk top 5 daripada yang top 5. Ini menurut aku lah ya. Kemarin ada itu cowok dari Jakarta, sama ada lagi yang cowok dari cewek dari Sulawesi kalau nggak salah. Kalau menurut aku orang itu dua malah lebih layak masuk top 3, top 4. Tapi apa daya, udah ada yang nepatin gitu loh.
Itu top 4 top 5. Bahkan si itu cowok Jakarta Barat itu kalau menurut aku dia bisa standing ovation sama sama Taisha gitu loh. Terus ngebilangin si Taisha itu dia nggak dangdut kali. Kalian yang perlu kalian tahu ya, netizen budiman yang ngebully itu si Taisha. Indosiar itu mencarinya yang paket komplit. Bahkan seorang juri pun udah bilang kalau Indosiar itu mencari yang paket komplit. Kalau dia mencari yang hanya pandai dangdut aja, semua peserta juga yang masuk 60 besar itu udah bisa dangdut. Kalau dia nggak pandai dangdut, dia nggak lolos audisi. Tapi kan Indosiar cari yang paket komplit, karena kalau dia hanya mencari yang kental dangdutnya dari peserta-peserta sebelum ini, tahun lalu juga udah banyak, kayak Selfie, kayak Lesti. Tapi kan Indosiar mencari yang beda, mencari yang betul-betul paket komplit gitu loh. Kalau dia mencari yang hanya bisa kental dangdut aja, ya dangdut nggak ada perkembangan dong, gitu-gitu aja. Sementara si Taisha itu pandai dia, banyak alat musik dia tahu, banyak genre musik yang dia tahu, dance dia tahu, semua dia tahu. Aura artisnya kuat, entertainment kali. Terus ngatain dia nggak layak. Suara dia nggak dangdut kali bukan berarti dia nggak pandai dangdut. Dia tahu dangdut, tapi pada tempatnya, pada posisinya. Masalah kental kali itu ya, itu urusan, kalau menurut aku ya, masalah kental dangdutnya kali itu menurut aku urusan nanti. Yang penting yang jelas dia tahu dangdut gitu loh. Dan yang jelas si Tasya itu memang benar-benar menguasai semua genre musik. Bahkan dia bisa acting, bahkan auranya itu, aura entertainmentnya itu kuat. Jadi kurasa Indosiar memang harus butuh itu ya, kalau menurut aku. Dan dia memang cocok standing ovation sama siapa itu namanya, si cowok itu, si Valen. Karena cocok orang itu disanding, karena Valen pun dia pandai alat musik, dia banyak tahu alat musik gitu loh. Bahkan dangdut dia juga agak termasuk kental juga. Jadi netizen jangan ngadi-ngadi deh ngebilangin Tasya nggak bisa dangdut, suaranya nggak dangdut kali. Gitu loh maksud aku. Ini hanya menurut aku aja ya, karena memang Indosiar kan udah bilang kalau yang 10 besar itu udah juara semua gitu loh. Jadi kalau kalian benar-benar mensupport fans kalian, harusnya kalau fans kalian udah masuk top 10, kalian give dong. Aku malah salut loh sama si Tasya itu. Dari 60 besar sampai ke top 10 nggak ada itu dia di give nggak ada itu dia diselamatkan karena gift. Terus tiba-tiba dia udah top 5, udah top 7 itu ya, dia mulai di gift. Ya nggak salah dong. Kalau supporter dia meng-gift dia, artinya dari 60 besar ke top 7 itu dia berkualitas. Jadi fans dia, oh berarti cocok ini anak kita support, biar winner. Nah, apa salahnya? Makanya kalau kau tahu fansmu udah mulai masuk itu, jangankan top 10. Kalau fansmu udah mulai masuk itu, kalau pendukungmu udah mulai masuk top 20 aja. Ya udah support, give, biar sampai winner. Jangan ngomel aja. Jangan ngomel aja gitu loh. Kan bagus pendukungnya si Tasya itu nge-support dia. Mungkin supporter si Tasya itu dulu mikirnya gini, jangan dulu kita support, kita tengok dulu kualitasnya, layak nggak dia masuk top 10, layak nggak dia menduduki top 7 gitu. Tapi kan benar, setelah dia masuk top 7 baru tuh ada yang nge-give dia. Karena menurut aku kalau masih top 30, top 6, top 30, ya untuk apa di-give dulu? Masih banyak lagi saingannya. Sampai hari ini ya masih banyak yang menghujat si Tasya ini gitu, bosku ya. Dan Tasya ini ya, kalau aku pribadi, dari pendukung, peserta lain ya, ini sebelumnya saya minta maaf karena
Di sini saya tidak ada maksud untuk membela si Tasya ataupun si Valen ya. Saya dari dulu ada di tengah-tengah antara semua peserta ini gitu bosku ya. Dan Tasya ini ya, aduh guys, banyak sekali memang orang di luar sana yang mengatakan bahwa Tasya itu tidak pantas untuk menjadi juara satu Dangdut Akademi 7 gitu bos ya. Dia itu sering salah lirik lah, salah oh, masuk gitu bosku ya. Dia mangap, aduh ini kenapa sih seperti itu bosku ya. Eh, Seluruh Indonesia ya, pecinta dangdut akademi, saya berharap ya agar bisa menerima Tasya ya sebagai juara satu Dangdut Akademi 7 gitu bos ya. Orang di luar sana memang, aduh gimana gitu ya. Ya memanglah dulu ya, betul sekali, apa yang Abang katakan bahwa, eee, Tasya itu pendukung dari Tasya itu, eee, tidak mengatasnamakan nama pribadi dan juga nama perusahaan, ya. Takutnya ini ya, memang strategi, pendukung Tasya ini saya rasa memang sangat, bagus ya dan juga ampuh jitu gitu, Bos, ya. Tidak seperti, pendukung Valen yang banyak, bercerita di media sosial yang mengatakan bahwa kita akan, dukung, Valen sampai menjadi juara. Kita akan, mengirim virtual gift, The Boss dan juga The Sultan kepada Valen. Umpama ya, kita akan mengirim The Sultan 2, ada 5, ada 10 gitu misalnya ya. Nah, di sini pendukung, Tasya tidak berkuar-kuar di media gitu, Bos, ya. Dia mendukung, Tasya cuma, doa saja gitu, Bos, ya. Dan juga pula ya, jarang sekali pendukung Tasya itu, apa gitu, Bos, ya, pamer-pamer harta lah gitu ya. Dia tidak pamer harta harta tapi, dia membuktikan bahwa mendukung Tasya itu perlu biaya yang banyak ya untuk mengirim virtual gift. Nah, sekarang dia membuktikan gitu, Bosku ya. Dan ya kita masih ingat ya tentang, banyaknya komentar di luar sana yang mengatakan bahwa virtual gift, Tasya itu adalah goib ya. Dia tidak terlihat dan itu adalah sistem robot yang bekerja. Nah, eee, di sini ya, di awal-awal memang Tasya tidak, mendapatkan, virtual gift ya ketika, sudah selesai tampil dan dia cuma duduk 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 ya, cuma menyaksikan teman-temannya mendapatkan The Boss dan juga The Sultan pada waktu itu ya. Nah, setelah di 4 besar, barulah Tasya satu persatu, pendukung itu datang dan memberikan, virtual gift yang besar-besar ya, The Boss ya, dan juga bahkan, pada saat itu bahkan, dia pendukungnya memberikan, The Sultan juga gitu, Bosku ya. Nah, akhirnya sampai ke top 2 ini antara Tasya dan Valen ya. Ini pendukung Valen makin saja menggembor-gemborkan, berita, eee, ataukah bentuk dukungannya kepada Valen, bahkan tidak, segan-segan ya, bahkan tidak segan-segan saya lihat di media itu banyak yang pamer-pamer uang gitu, Bosku ya. Nah, pendukung Tasya lagi-lagi diam ya, dia tidak, menunjukkan, apa-apa gitu, Bos, ya. Nah, inilah, taktik, dari, pendukung Tasya ini ya, saya rasa sangat, bagus, sangat hebat gitu. Dia tidak keluar-keluar tapi, cuma
membuktikan, dan dia pun juga eh, tidak ada yang tampil ya, Sultan Tasya itu pun juga ya, tidak ada yang tampil ya, ya cuma ada satu dua orang lah, tapi itu pun juga tidak menonjol sekali gitu, bos ya. Nah, itulah perbedaan ya, perbedaan dukungan gitu, bos ya. Tapi ya di sini kita harus mengakui Tasya adalah juara satu dan Dota Academy 7, dan Tasya itu memang layak untuk menjadi juara satu gitu, bos ya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.